Halo, kembali lagi di channel Maku. Ciku. Wah, Wow, dan di video kali ini kita akan nge-review sebuah film lebaran, film Indonesia yang berjudul Nawila yang menceritakan tentang bagaimana sih seorang bocil, Yang anak-anak, bagaimana cara dia melihat dunia, gitulah, tentang kehidupan bocil. dan ini film yang diangkat dari buku Nawila karya dari Ibu Reda. Reda Gaudiamo. Yo. Wow, dia ada cameo-nya lagi di film. Ya, spoiler, dia jadi yang punya toko buku di situ. Wow, keren itu. Excited sih pas nonton kayak Ibu Reda muncul gitu. Aja nih, apa aja yang disuka nih? Langsung masuk yang disuka nih ya. Yang disuka itu pertama itu pasti visualnya. Sumpah itu visual yang keren banget, kayak so magical tapi masih manusiawi gitu. Editannya beneran hidup, gimana Rian tuh ngehidupin cerita yang Oh ya, sutradaranya itu Rian ya. iya, sutradara Rian film Ardiandi. Jumbo, dan dia keren banget sih. Gimana cara dia ngidupin sebuah cerita yang ini tuh ada bukunya dan orang-orang udah pada baca. Kalau orang udah pada baca tuh pasti pressure-nya lebih tinggi karena pasti apa ya, ekspektasi orang yang udah baca itu lebih Biasanya kan berbeda-beda setiap Iya. orang kan. Iya, kayak apa ya, khayalan tiap orang tuh berbeda-beda. Gimana cara kita membaca, kita punya pikiran tersendiri dari buku itu. Nah, Rian ini berhasil lah menurut Cici ya, berhasil banget ngebangun gimana cerita ini tuh nggak melenceng jauh dari bukunya. Oh ya, by the way, bukunya itu ceritanya tentang potongan-potongan hidupnya Nawila aja sih, tentang anak kecil itu gitu. Nah, itu menariknya tuh. Dan itu Rian ini keren banget, Bisa bisa dia bikin gabungin semua cerita itu jadi satu kesatuan dan memiliki makna gitu. Walaupun plotnya emang sederhana banget, cerita dari film ini tuh emang sederhana banget. Kayak cuman ngegambarin gimana anak kecil itu pertama kali sekolah gitu. Kalau Mario sih, yang disuka itu ya, pertama tuh jelas acting para bocil-bocil itu, wow, keren loh. Serius. Itu kayak 100/100. apalagi acting yang meranin siapa namanya, si Nawila itu dia bisa gitu loh meraninnya. Bener, bisa banget ngehidupin perannya Nawila yang ada di bayangan orang. Bener-bener, wah, ini tuh Nawila banget gitu loh. Keren sih castingannya, cast-castnya keren. Terus juga Setnya itu juga keren, kayak latar kotanya, karena kan Di tahun latarnya kan tahun 19 berapa gitu kan. 1990-an. Niat, emang ini film terniat gitu lah rasanya tuh. Niat banget, tapi sayangnya kenapa kurang panjang. Karena durasinya 2 jam tapi nggak terasa gitu ya. Mari tuh suka ini film tuh kayak diawali dengan cerita yang sangat untuk bocil gitu kan. Tapi tuh kita sebagai penonton yang milenial udah Gen Z gini kan, kayak Kok milenial? itu tuh ngerasanya isu yang ada di film itu gitu, kayak gimana cara kita nggak didengar gitu-gitunya lah. Itu kayak wah, Ya kembali lagi ke keren. anak kecil, beneran hashtagnya emang balik lagi jadi anak-anak gitu. ya film dari kita semua untuk kita semua gitu kan. Iya, Sumpah ini Rian keren banget. Setelah Jumbo ini dan di ending itu katanya ini ada kelanjutannya ya, film Nawila. Ditunggu ya Rian. Nawila akan kembali. Nawila harus kembali, nggak mau tahu. Walaupun dia ceritanya tuh sederhana tapi gila, sumpah keren banget. Gimana yang ngedeskripsikannya tuh, kayak ekspektasi kita tuh tinggi. Dari trailer muncul, dari isu-isunya muncul, kayak Nawila bakal jadi film gitu. Walaupun aku belum sempat baca bukunya, tapi ada akun Instagram resmi dari Membaca Nawila, itu dia nyeritain ulang, kayak mendongeng dari buku Nawila itu. Dan walaupun cuman sampai halaman berapa, itu kayak muncul gitu, difilmin, dan itu beneran kayak apa yang kita bayangin dari buku itu ada di film itu gitu loh. Keren. Madu tuh bingung tuh gimana sih caranya sutradaranya ini
si Rian ini meng-treatment case-case bocilnya ini loh. Mereka Udah. tuh bisa acting gitu loh. Keren. Ya pertama pasti kan para case-nya juga jago ya. Apalagi itu si Luisa, siapa sih lupa sih namanya, pemeran Nawila. Itu dia sampai hafal loh dialog lawannya. Dan itu masih bocil, keren. Dan treatmentnya beneran treatment kayak gimana kita nge-treatment bocil kayak gitu. Ada tidur siang kan, sering tuh ada dengarkan dari press conference-nya mereka juga film itu. Itu juga di set juga ada taman bermain, playground gitu untuk mereka mainan ya, karena mereka itu masih anak-anak dan jaga mood anak kecil itu susah loh. Dan Rian itu berhasil banget sumpah, nggak ada gitu di situ terlihat kayak jomplang. Misalnya di scene ini anak-anak itu kayak tiba-tiba turun actingnya, terus tiba-tiba naik kayak gitu, enggak, selalu kayak wah konsisten gitu, keren. Mario sih di awal film tuh masih belum ngena gitu loh sama filmnya kalau Mario ya. Tapi Ngerti kok. sampailah di pertengahan film tuh, itulah baru kayak dapat lah klik filmnya sama Mario tuh. Baru kayak asik nih ya filmnya. Ih lucu. Ya, lucu kali gitu loh. Apalagi ini kan si Nawila nih dia tinggal sama siapa ART masih Embo, sama mamanya emak, bapaknya apa si Pak lagi di di pelabuhan. Ya. Kerja jadi pelaut. Lucu lah dia nih gitu. Yang nggak disuka apa? Gak ada sih, lucu semua. Gemesin case-case-nya, bocil-bocilnya tuh keren gitu. Setting-setting tempatnya juga di sini banyak pakai unsur-unsur magical kan. Tiba-tiba nanti ada misalnya ngedongeng gitu kan. Dan tiba-tiba hidup gitu. Dan tiba-tiba hidup kayak misalnya juga si paknya itu lagi ngirim surat, pas ada bacaan suratnya paknya muncul di belakang gitu-gitu, kayak treatment teater. Kayak gimana, terus ada bangau kertas itu tiba-tiba hidup terbang gitu, kayak wah magical, sumpah keren kali. Ya Gak itu sabar sih Nawila bagaimana menggambarkan imajinasi anak kecil melihat itu. Iya. Gitu. Walaupun kalau diingat-ingat kayaknya kita nggak gitu ya dulu. Enggak. Sih, kayaknya nggak inget aja. Kalau Mario mah barbar loh. Nggak enak. Kalau nggak enak, nggak suka dari film ini apa? Gak ada. Sama nggak ada. Paling apalah kayak di awal-awal tuh kurang klik aja itu, tapi itu masalah selera aja sih mungkin ya. Di awal itu menurut Cici kenapa banyak orang yang membosankan? Mungkin itu ya karena Nawila juga cuman memperkenalkan dirinya doang dan memperkenalkan sekitarnya, kayak gimana di Gang Kerembangan, terus juga kayak mana dia pergi ke pasar gitu-gitu sih. Ada emak, ada Embo, ada kawan-kawannya, Sidul, Ida, sama Bud kayak gitu. Tapi enak itu berprogres gitu loh. Jadi misal dari Nawila nih awalnya nggak bisa membaca, dia bisa membaca, dia masuk sekolah. Jadi kayak apalagi ada metafora yang kayak ini awalnya nih loh ulat. Nah nanti ulatnya jadi kepompong dan nanti dia akan menjadi hewan yang baru. Nah si Nawila pun kayak gitu kan, setelah dia mendapatkan sekolah baru, sekolah swasta. Keren sih. Tapi Bu Tin itu Ngeselin ya? dibilang ngeselin karena menurut Cici sesuai sih dari pandangan kita sebagai anak-anak melihat guru yang galak gitu, yang tegas, pasti kita kayak takut, kesel kayak gitu kan. Oh iya, Mario tuh dulu kayak gitu tuh, ngerasa kayak guru SD tuh, wih serem ini ibu gitu. Nah gitu, padahal guru tuh cuma tegas doang gitu. Ya itu matanya anak-anak gitu. Itu sih. Soal ya nge-treatment anak-anak tuh ya harus dengan cara baik-baik. Tidak boleh didikan VOC terus Ya gitu kan kan. 1990 tahun segitu. Oh iya. Terus juga karena ini ceritanya, by the way, Ibu Reda juga ada bilang katanya dia waktu awal menulis cerita Nawila ini, menulis novelnya ya, menulis bukunya, itu tuh Ibu Reda tuh bilang dia khawatir dengan anaknya katanya. Dia Kenapa tuh? khawatir dengan anaknya yang hidupnya itu di sekitaran mayoritas Muslim. Oh iya, si Nawila ini dia nonis ya agamanya. Iya juga pas dia di sekolah TK negeri itu dia dirasisin lo gila sama teman-temannya. Apa yang dibilangnya? Asucino. Asucino. Astagfirullah. Langsung aja kita masuk ke rating. Oke, kita akan menyebutkan sama 3,
2, 1. 10. Oh, kurangnya 1 lagi. Nambah 1. 6. Tadi 8 ya. Oke. 9/10. 10/10. Wow, puas. Keren. Kayak semua yang ada di buku tuh dimasukkan Rian di situ tuh gitu. Iya, Mario tuh Enggak semua, cuman kayak takjubnya tuh katanya kan bukunya tuh ada per bab gitu. Bukan per bab, kayak bagian lompat-lompat. Tapi tuh orang kan pada bingung gimana sih caranya Rian yang menulis berita dari buku yang lompat-lompat. Iya. Bisa kok, keren jadinya. Dan juga nih ya, bagi kalian teman-teman yang ingin nonton film Lebaran, tolonglah diramaikan Nawila ini ya. agar dia itu kayak Jumbo ya, kayak bener-bener lama gitu. Please tolong. At least 1 juta penonton lah. At least, tolong kalian. Wajib. Oke. Karena ini film bagus gitu. Apalagi bisa untuk rekomendasi untuk bocil-bocil yang punya anak, bisa dibawa untuk melihat, Dan mengenalkan film gitu. Dan kalian kalau para orang tua juga bisa belajar loh gimana cara dan di sini orang tua tuh juga bisa belajar gitu gimana cara emak mendidik Nawila, gimana cara pak itu merespon si emak, kayak keluhan-keluhan emak, dan dia nggak menghakimi gitu. Terus belajar nih. Belajar bijaksana, guys. Oke. Oke, mungkin sekian dulu untuk review-reviewnya. Sampai jumpa di review-review film selanjutnya. Bye. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan Yeay. bye-bye. Adios.